Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina, bukan sihir ya, bukan sihir. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kajian kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah atau Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, penulis dari Gaza, memasuki halaman 309 ya, yang memegang kitab terjemahannya halaman 309, dan kita sampai halaman 313, maaf. Kita sampai poin C, tetapi halaman 313, artinya poin C ini belum selesai ya. Kita lanjutkan halaman 313 dari Abu Waqid Al-Laitsi, dikisahkan sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikina yuqalu laha dhatu anwat yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Faqalu ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallahi hadha kama qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah walladhi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Artinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Hunain. Hunain itu satu lokasi yang jauh sekali dari Madinah, di sebelah utara Madinah mengarah ke arah Syam. Kalau saya tidak salah 700 km ya jaraknya dari Madinah. Dan ini perjalanan untuk perang Hunain. Ketika Rasulullah SAW keluar menuju Hunain, beliau melintas di sebuah pohon milik orang-orang musyrik, tempat menggantungkan senjata-senjata mereka yang terkenal dengan sebutan Zatu Anwat. Para sahabat berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami Zatu Anwat yang lain, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu mempunyai Zatu Anwat." Maka Nabi menjawab, "Subhanallah, permintaan ini seperti perkataan kaumnya Musa alaihi salam yang berkata, buatkanlah untuk kami ilah yang seperti ilah mereka. Ketahuilah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, niscaya kalian akan melakukan tata cara orang-orang yang ada sebelum kalian." Penjelasan. Dijelaskan dari hadis tersebut bahwasanya peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau tentang perilaku ikut-ikutan terhadap kaum sebelum mereka, serta yang terkandung dari kisah ini, ada satu sisi persamaan antara permintaan yang diajukan oleh para sahabat dengan yang diajukan kaumnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Persamaan itu terletak pada ketertarikan dua umat tersebut untuk mengikuti perilaku orang-orang sebelum mereka dan yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain,
mereka juga merasa terhormat dan tersanjung dengan meniru umat-umat sebelum mereka. Mungkin saya ingatkan kembali, hadis yang sedang kita bicarakan adalah hadis yang berbunyi la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman, yang artinya niscaya kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti perilaku umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang kadal sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, jadi hadis ini yang sedang jadi pembicaraan pokok dikaitkan dengan hadis Zatu Anwat ini, hadis tentang sebagian sahabat meminta dalam perjalanan menuju Hunain, meminta supaya mereka boleh memiliki sejenis Zatu Hunain, Zatu Anwat. Zatu Anwat itu pohon orang-orang musyrik, yang mana di pohon itu orang-orang musyrik menggantungkan pedang-pedang mereka, ya. Nah, Nabi ketika mendapat permintaan itu berkomentar, bereaksi dengan mengatakan bahwa permintaan kalian ini mirip seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel pernah melihat suatu kaum yang mereka lewati mempunyai ilah, mempunyai sembahan selain Allah. Nah, mereka meminta, wahai Musa, bikinkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Nah, jadi kalimat pertanyaan para sahabat itu mirip seperti pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini dalam konteks menirunya, ya, menirunya. Adapun dari sisi permintaan yang diajukan, terdapat perbedaan yang sangat jelas sekali. Bani Israel secara terang-terangan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar membuatkan atau menunjuk ilah lain bagi mereka, sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai ilah lain selain Allah, maksudnya. Bani Israel secara terang-terangan meminta kepada Musa dibuatkan atau ditunjukkan ilah lain bagi mereka seperti orang-orang musyrik. Artinya mereka jelas-jelas meminta kekafiran. Ya, kalau itu kan jelas minta kekafiran. Masa iya ilah cuman satu, Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka minta dibikinkan ilah lain karena melihat satu kaum tertentu punya ilah lain selain Allah, ya. Jadi ini jelas permintaan kekufuran, kekafiran, ya. Sementara para sahabat Nabi Muhammad SAW hanya sekedar meminta sebatang pohon semisal Zatu Anwat guna menggantungkan senjata-senjata mereka, seperti selama ini orang-orang musyrik menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Ya jelas beda dong, ya. Ini kan cuman sekedar ingin minta disediakan pohon untuk jadi tempat meletakkan pedang-pedang. Kan nggak otomatis itu menandakan kekufuran, kan? Begitu. Sebenarnya permintaan yang diajukan oleh para sahabat itu sama sekali tidak menyangkut masalah keimanan, atau setidak-tidaknya tidak mengurangi kadar keimanan sedikit pun. Tidak sebagaimana permintaan Bani Israel. Permintaan seperti ini secara esensial sebenarnya bisa dipahami dengan konteks zaman sekarang dan dapat diterapkan dalam berbagai masalah. Akan tetapi kita mendapati Nabi Muhammad SAW tetap mengingkari para sahabatnya untuk masalah ini. Jadi sekalipun isi dari permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam dengan permintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW
isinya beda gitu ya. Tapi tetap Nabi mengingkari permintaan para sahabat, tidak memenuhi ya. Meski banyak orang tetap teguh ya, memegang keimanannya, tetapi dalam hal-hal tertentu mereka juga mengikuti tata cara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Memang permintaan sahabat itu jauh berbeda, baik dari sudut substansi dan bentuknya, tetapi nyatanya Nabi Muhammad SAW tetap saja tidak mengabulkan permintaan ini. Bahkan mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai meniru mereka. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Rasulullah SAW membandingkan permintaan sahabat dengan kesyirikan yang dilakukan Bani Israel? Apa salahnya jika para sahabat juga memiliki pohon tertentu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka? Dan apa salahnya jika kita sekarang ini dapat mengambil manfaat dari apapun yang datang dari barat, yang tentunya juga akan mempermudah kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh penulis Syekh Mubayyad dalam rangka kita coba lebih mendalami ada apa di balik ya jawaban Rasul kepada para sahabat yang permintaannya seperti itu. Sebenarnya larangan yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertuju hanya kepada menggantungkan senjata di pohon tertentu. Demikianlah sebenarnya kita tidak dilarang untuk mengambil pelajaran dari luar demi kemajuan peradaban. Akan tetapi jangkauan yang hendak diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh melebihi hal itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya agar tidak meniru orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka di saat mereka masih dalam proses menerima ajaran-ajaran agama secara langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, jadi artinya di sini sebenarnya para sahabat ini masih dalam proses pembinaan, ya, dan ajaran-ajaran agama masih langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka, ya, sehingga Nabi khawatir sekalipun permintaannya tidak sama persis dengan permintaan Bani Israel, tetapi esensinya di sini ada keinginan untuk meniru kaum lain, ya. Bahkan di balik meniru itu ada semacam kalau sampai dipenuhi mereka merasa terhormat, tersanjung, ya kan nggak benar itu. Mungkin kira-kira hal ini mirip dengan hadis di mana sahabat Al-Mustawrid radhiyallahu an pernah menyampaikan sesuatu tentang bangsa Rum. Jadi Al-Mustawrid itu pernah mengatakan pada hari kiamat bangsa Rum itu akan mendominasi. Bahasa aslinya itu aksarun nas. Bangsa Rum menjadi bangsa yang jumlah manusianya terbanyak, mendominasi baik dari segi jumlah populasi orang Rumnya maupun dominasi pengaruh, begitu. Mendengar ucapan ini, ada seorang sahabat yang ahli politik namanya Amr bin As radhiyallahu an langsung bereaksi, ya, dia langsung bertanya, absir ma taqul, hai Mustaurid, kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Gitu, ya. Karena menurut Amr bin As ini aneh, kok seorang sahabat mengemukakan sesuatu yang seperti memberi peluang untuk mengagumi bangsa lain, gitu, ya kan? Karena kalimatnya pada hari kiamat nanti yang mendominasi itu bangsa Rum. Bangsa Rum itu identik dengan Nasrani, begitu. Tiba-tiba di luar dugaan Amr bin As, Al-Mustawrid menjawab, aku sebenarnya mengucapkan apa yang Nabi ucapkan. Wah, kaget Amr bin As. Begitu dia tahu ini sabda Rasul, bukan ucapan Al-Mustawrid,
Langsung otaknya berputar nih Amr bin As. Karena Amr bin As ini memang jago politik, jago sosiologi, dia tahu peta bangsa-bangsa gitu. Dan waktu itu Romawi itu termasuk bangsa yang superpower, salah satu superpower. Nah, akhirnya Amr bin As berkomentar, kalau demikian artinya kalau memang itu ucapan Rasul, ketahuilah bangsa Rum itu punya 4 keistimewaan. Maka disebutkan satu persatu ya, bahwa bangsa Rum itu bangsa yang ulet menghadapi fitnah, yang cepat bangkit setelah kena krisis. Mereka adalah kaum yang cepat bersatu setelah tercerai-berai. Mereka adalah bangsa yang penyantun kepada anak yatim, kaum miskin, kaum lemah ya. Dan yang kelima, ditambah lagi dia baru ingat lagi ada yang kelima. Mereka itu kaum yang sangat bagus dan indah di dalam melawan kezoliman penguasanya. Masya Allah ya. Jadi ini yang kita ingin garis bawahi adalah betapa sensitifnya para sahabat-sahabat senior kalau ada ungkapan yang sepertinya mengungkapkan kekaguman pada kaum lain gitu ya. Makanya hadis ini juga sama, spiritnya adalah Nabi tidak menginginkan para sahabat itu meniru-niru kaum lain, apalagi kalau di balik peniruan itu ada unsur jadi bangga, jadi terhormat gitu ya. Dan sejujurnya ternyata penyakit ini sampai hari ini pun masih ada pada sebagian kaum muslimin. Apalagi kita sekarang sedang hidup di bawah dominasi kepemimpinan bukan kaum beriman, tapi kaum kaum kafir, Yahudi, Nasrani, Barat. Sehingga tidak sedikit di antara umat Islam yang juga ada semacam kebanggaan kalau seandainya bisa ke barat-baratan kan gitu. Bisa tanpa mau menyebut dirinya ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, tapi hakikatnya sebenarnya ngekor ke sana begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi apabila permintaan seperti itu dikabulkan, niscaya sangat bertentangan dengan nilai-nilai murni ajaran din, ajaran agama, yang pada saat itu hendak ditransfer kepada para sahabat. Di sisi lain, cara ini juga diharapkan agar ketika transformasi ajaran sedang berlangsung, maka kesatuan metode atau manhaj dan kemurnian ajaran dapat dijaga dari berbagai infiltrasi buruk yang datang dari luar. Adapun menggantungkan pedang di dahan pohon bukanlah hal yang terlarang. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukannya sendiri sebagaimana yang terjadi pada perang Zatur Riqa. Kejadian seperti ini sangat berbeda jauh jika dikatakan dengan suatu pemikiran, jika hal itu terjadi secara berulang, mempunyai penyebutan tersendiri untuk kemudian menjadi sebuah tradisi bagi kaum tertentu, sehingga dengan melihat perilakunya saja atau kebiasaan mereka, orang dapat menebak, menduga-duga dengan mudah bahwa orang yang melakukan tradisi tersebut adalah orang yang berasal dari umat ini atau umat itu. Begitu ya. Jadi ini kaitannya dengan opini yang terbentuk ya. Kesan yang terbentuk, opini yang terbentuk. Hendaknya kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari contoh kasus yang diketengahkan oleh hadis di atas, bahwa setiap hal yang menunjukkan cara berpikir atau perilaku yang dengan mudah dinisbatkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, hendaknya tidak boleh ditiru. Meskipun pada dasarnya perbuatan atau cara berpikir tersebut hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Dengan demikian, seluruh hadis tersebut menunjukkan atas penekanan Nabi Muhammad SAW untuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, jadi makanya kita juga pernah mendengar hadis misalnya Nabi bersabda, hendaknya kalian menyelisihi kaum Yahudi dengan cara kalian panjangkan jenggot dan tipiskan kumis, ya kan? Nah, rupanya di antara ciri khas orang Yahudi justru adalah ya mereka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot, begitu. Walaupun sekarang kita lihat juga orang Yahudi pada jenggotan, ya apalagi termasuk kaum ortodoksnya ya. Kaum ortodoksnya, oh jenggotnya panjang-panjang, begitu.
Nah, tapi kan dalam hal ini bisa jadi perdebatan. Karena waktu hadis itu keluar, itu kan di zaman Nabi dulu. Gitu. Kalau kita lihat sekarang orang Yahudi jenggotan, ya mungkin mereka niru kita. Itu, ya, niru Dr. Salim. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Hal senada juga sangat ditekankan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia menugaskan para sahabat untuk menjadi qadi atau gubernur di daerah taklukan. Qadi itu artinya apa namanya? Hakim ya. Qadi itu hakim di berbagai mahkamah syariah dan juga menjadi gubernur berarti pimpinan di daerah-daerah yang ditaklukkan. Kalau daerah yang ditaklukkan kan berarti itu daerah yang asalnya bukan kaum muslimin gitu. Nah, jadi di antara wasiat Umar bin Khattab yang terkenal, beliau pernah berwasiat kepada kaum muslimin yang bermukim di Persia di Iran dengan wasiat sebagai berikut. Wa iyyakum wattana'um wa ziyya ahli syirki walabusal harir. Janganlah sampai kalian hidup bergelimangan kenikmatan, berpakaian ala orang musyrik, serta memakai sutra. Ya, jadi 3 pesan beliau. Jangan hidup bergelimang kenikmatan, jangan berpakaian seperti orang musyrik, dan jangan mengenakan, memakai sutra. Sebenarnya hanya sekedar berpakaian pada asalnya adalah perkara mubah. Tetapi jika hal itu bertujuan agar menyerupai kaum tertentu, maka itu yang menyebabkan menjadi haram. Karena penyerupaan itulah yang menjadikan haram. Sedangkan berbagai hal yang berkaitan dengan semua hasil karya yang bersifat materi kebendaan dari umat lain, dari segala sesuatu yang tidak ada kaitan apapun dengan tata cara berpikir serta tingkah laku, maupun perkara-perkara yang padanya mempunyai persamaan dengan mereka, maka pemakaiannya digolongkan dalam ruang lingkup mubah. Bahkan bisa wajib maupun sunnah, disesuaikan dengan kebutuhan umat terhadapnya. Gitu. Ya, contohnya misalnya kayak sekarang, ya gadget ini, ya, gadget ini dia bisa mubah, dia bisa sunnah, dia bisa wajib, dia bisa makruh, dia bisa haram, gitu. Ya kan? Tergantung penggunaannya. Dia menjadi wajib kalau memang dia satu-satunya sarana berkomunikasi antara 2 pihak yang wajib berkomunikasi. Gitu. Sementara tidak ada sarana lain, begitu. Dia menjadi sunnah kalau dia mempermudah. Dia menjadi mubah kalau seandainya dia ya alat komunikasi biasa saja, bukan dengan orang-orang penting, tapi ada manfaatnya. Gitu. Dia menjadi makruh ketika digunakannya ya untuk perkara-perkara yang sesungguhnya bisa melalaikan, tapi bisa haram kalau sampai ke tingkat bermaksiat, ya mungkar, begitu. Ya. Nah, jadi kalau yang benda seperti demikian. Kesimpulan, hadis ini dapat dikatakan sebagai landasan dasar bagi keharusan kesatuan metode untuk menerima wahyu sebagai satu-satunya manhaj dalam kehidupan. Di sisi lain, hadis ini juga merupakan larangan bagi umat Islam untuk mengadopsi pola pikir umat lain, lebih khususnya ahli kitab Yahudi Nasrani, meskipun apa yang ditiru itu sama sekali tidak berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Kita lanjut. Hadis berikutnya. Dari sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u. Hiya al-haliqatu la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dzakum lakum afsyus salama bainakum." Artinya, telah tersebar pada kalian penyakit yang telah diderita umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan permusuhan. Keduanya adalah hal yang memangkas
Bukan memangkas rambut yang aku maksudkan, tetapi hasad dan permusuhan itu akan memangkas habis agama kalian. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk jannah surga sebelum kalian benar-benar beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan benar sebelum kalian saling mengasihi. Apa kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang memperkokoh persatuan di antara kalian? Sebarkanlah salam di antara kalian. Maksudnya, sebarkanlah ucapan Assalamualaikum ya di antara umat Islam. Kosakata asing. Dabba artinya berkecamuk dan mewabah. Al-hasadu artinya mengharap lenyapnya kenikmatan dari orang lain. Nah, ini terjemahan ini termasuk terjemahan yang mungkin sebagian besar kita belum paham. Kita biasanya kalau mendengar istilah hasad cuma mengartikannya dengan kata iri atau dengki ya. Tetapi sebenarnya hasad itu adalah iri yang dicampur keinginan untuk mengharap lenyapnya kenikmatan pada orang lain. Bahkan menurut definisi yang lain dikatakan si A hasad sama si B karena si B dapat suatu kenikmatan yang si A iri terhadapnya, lalu si A secara aktif berusaha bagaimana caranya kenikmatan ini lepas dari B dan pindah ke dia. Nah, ini yang lebih lengkap seperti itu pemahaman hasad ya. Makanya dalam satu hadis Nabi sampai mengatakan innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yasuduna ala syai'in kama yahsudunana ala salam wa amin. Ya, sesungguhnya kaum Yahudi itu merupakan kaum yang didominasi oleh penyakit hasad. Dan hasadnya kaum Yahudi terhadap kita umat Islam itu adalah hasad yang paling hebat. Terutama dalam dua isu. Isu Assalamualaikum dan isu amin. Ya. Jadi maksudnya umat Islam itu punya dua slogan, dua semboyan, dua ungkapan yang ini menjadi target hasadnya kaum Yahudi. Karena Yahudi itu sangat benci melihat umat Islam saling menyebarkan ucapan salam. Karena mereka tahu kalau umat Islam doyan ngucapin salam satu sama lain, maka itu tumbuh rasa saling mengasihi dan itu bisa menimbulkan persatuan umat. Dengan kata lain, mereka ingin sekali salam ini copot dari umat Islam, jadi kebiasaan umat Islam supaya umat Islam itu terpecah belah terus, begitu. Sama yang kedua, amin. Amin itu simbol dari ucapan umat Islam saat tatkala mengerjakan sholat berjamaah. Makanya bagi mereka ucapan amin ini ingin mereka hilangkan dari kebiasaan umat Islam dengan cara apa? Mendorong umat Islam untuk tidak sholat berjamaah, begitu. Karena kalau nggak ada sholat berjamaah, tentunya ucapan amin nggak terdengar kan? Itu ucapan amin itu kan terdengar karena rame orang. Baik. Nah, jadi itu kosakata asing yang kedua. Yang ketiga, da'ul umam, penyakit umat-umat. Kemudian yang keempat, afsyus salam, sebarkanlah salam. Maksudnya ucapan assalamualaikum yang dibalas dengan waalaikumsalam. Penjelasan. Dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa berbagai penyakit-penyakit ruhani akan mewabah di tengah-tengah umat Islam. Yang mana karena penyakit itulah umat-umat terdahulu binasa, seperti umat Yahudi dan Nasrani serta yang lainnya. Tentu saja tersebarnya penyakit-penyakit ini tidak lain disebabkan oleh kecintaan mereka terhadap dunia serta perlombaan untuk menggapainya. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan penawar atau obat dari berbagai penyakit rohani, yaitu tersebarnya saling mencintai, saling mengasihi antara individu di tengah-tengah umat, serta mengokohkannya dalam bentuk konkret dengan penyebaran salam di antara mereka. Ya, jadi ucapan salam ini adalah ucapan yang sangat strategis. Ya, dia bukan sekedar ucapan basa-basi
sekedar ucapan say hello gitu, tidak. Tapi di dalamnya ini ada jaminan lewat sabda Rasul, ya, barang siapa yang rajin saling mengucapkan salam, akan tumbuh di antara mereka kasih sayang. Dan kalau kasih sayang itu hadir di antara sesama muslim, berarti itu indikasi sejatinya iman mereka, ya. Dan sejatinya iman itulah yang akan menjadi miftahul jannah, pembuka pintu pintu surga. Begitu. Alangkah anehnya kalau mengaku beriman tetapi ketika bertemu saling tidak mengucapkan salam. Itu alangkah anehnya. Itu padahal itu sesuatu yang sudah menjadi apa ya? Trademark, ya, trademark dari umat Islam. Makanya alangkah anehnya kalau kemudian muncul kebiasaan merasa nggak puas dengan ucapan salam, tapi mesti ngucapin salam, ngucapin om pimpa, layung gambreng, segala macam gitu, ya kan, aneh sekali. Ini dari mana nih? Itu. Dan itu ternyata bukan ucapan-ucapan biasa. Itu ucapan-ucapan ciri khas orang dengan penganut agama lain gitu. Ya. Yang padahal kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin gitu. Makanya wajar kalau kemudian Majelis Ulama akhirnya bermusyawarah dan mengeluarkan pernyataan bahwa ini adalah ungkapan yang haram diucapkan oleh seorang muslim. Ngapain dia sebelum pidato, sebelum menyampaikan sambutan, dia harus menyebutkan ucapan salam lintas agama, ya. Karena ya memang beda, agamanya udah beda, imannya udah beda. Gitu. Kan bunyi hadisnya Umar. Kan bunyi hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian nggak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Sedangkan kalian tidak akan disebut beriman sebelum kalian saling mencinta satu sama lain. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian ku beritahu suatu perkara, suatu urusan, suatu kebiasaan yang jika kalian biasakan, kalian lakukan, akan tumbuh saling cinta di antara kalian satu sama lain. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah ucapan assalamualaikum di antara kalian. Jadi pakemnya jelas gitu loh. Bahwa ucapan assalamualaikum ini dalam rangka menimbulkan kasih sayang sesama muslim yang ngucapin itu. Dan dengan kasih sayang itu hadir di antara sesama muslim, berarti imannya hadir. Dan karena imannya hadir, itulah yang akan mengantarkan mereka masuk ke dalam jannah. Masya Allah. Jadi hubungan antara ukhuwah, mahabbah dengan iman tuh sangat erat kaitannya. Gitu. Nah terus tiba-tiba muncul nih ide lain gitu. Wow, biar lebih luas lagi gitu kasih sayangnya, ya kan, kita bikin suatu salam yang lintas gitu, karena kita kan bukan hanya ukhuwah Islamiyah, kita kudu punya ukhuwah watoniyah gitu, bahkan ukhuwah basyariyah gitu ya. Istilah-istilah yang kita nggak pernah kenal dalam kitab para ulama kita nggak ada kita temukan tuh, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, nggak ada, karena persaudaraan itu hanya sesama orang orang beriman. Makanya bunyi ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Nggak ada innamal indonesiuna ikhwatun, nggak ada gitu. Innamal humanity ikhwatun, itu nggak ada gitu. Bahkan pakai innama lagi. Innama itu dalam ilmu tafsir itu artinya bukan sesungguhnya, bukan. Sesungguhnya hanyalah gitu. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu yang bersaudara. Selain dari itu nggak bersaudara gitu. Dan pengertian nggak bersaudara itu sampai Allah kasih contoh yang ekstrim, yaitu kasus Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya, anak kandungnya meninggal, gitu. Tapi meninggalnya mati kafir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya mati tenggelam, kafir gitu ya, kena banjir bandang. Akhirnya Nabi Nuh curhat sama Allah. Ya Allah, dia anakku. Ah gitu. Nggak berani juga Nabi Nuh bilang, ya Allah, ampuni anakku, ya kan? Walaupun dia kafir, ampuni. Enggak ada. Tapi Nabi Nuh ingin mengungkapkan isi hatinya sebagai seorang ayah yang kehilangan anak. Ya Allah, dia anakku. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena udah beda iman.
Itu. Begitu iman copot, ya sudah, nggak ada lagi kasih sayang. Nah, ini gimana? Mau menimbulkan kasih sayang multi lintas agama gitu ya. Dengan assalamualaikum om pimpala palayum gambreng segala macam itu nggak mungkin, mustahil. Gitu. Makanya sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang yang terkenal lembut ya. Abu Bakar Siddiq ini orangnya lembut, terkenal lembut. Tapi kalau harus tegas, dia tegasnya luar biasa. Jadi ada salah seorang putranya, putra kandungnya, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya. Beliau ini sewaktu perang Badar, Abdurrahman ini masih musyrik dan berada di pihak musyrikin dalam perang Badar. Sedangkan Abu Bakar Siddiq mukmin di pihak Nabi SAW. Jadi bertemulah dua pasukan ini. Tapi alhamdulillah dalam perang Badar itu Abu Bakar nggak ketemu dengan Abdurrahman. Jadi nggak berperang gitu mereka. Nah setelah selesai perang Badar, berlalu waktu, alhamdulillah Abdurrahman dapat hidayah, masuk Islam. Dan setelah masuk Islam dia hijrahlah, gabung sama orang beriman ke Madinah. Nah ketika sampai di Madinah, ketemu dengan ayahnya, maka dia cerita, wahai ayahku, aku terkenang sewaktu perang Badar. Aku ikut di barisan musyrikin. Sungguh aku khawatir sekali kalau sampai harus berhadapan dengan engkau. Masa seorang anak memerangi ayahnya sendiri? Apa jawab Abu Bakar yang begitu lembut? Ya Abu Bakar bilang, hai anakku Abdurrahman, kalau aku mengingat perang Badar, aku ingat bagaimana aku sungguh-sungguh mencari engkau. Karena aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri daripada aku menyaksikan sahabatku yang membunuhmu. Itu iman, Pak. Itu iman. Kalau iman itu ada ya, mau saudara kek, mau siapa kek, orang dekat gitu ya, putus, Pak. Nggak ada persaudaraan, nggak ada mahabbah begitu loh. Ya. Makanya di ujung surat Al-Mujadilah itu jelas sekali. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Tidak akan kau temukan suatu kaum beriman pada Allah dan hari akhir akan bisa berkasih sayang dengan satu kaum yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak bisa. Sekalipun itu ayah mereka, saudara kandung mereka, anak mereka sendiri. Nggak bisa. Gitu. Nah ini, logika ini yang sekarang ini tidak dimiliki oleh sebagian besar umat Islam. Ya. Karena apa? Lagi-lagi, kita boikotnya baru boikot makanan, minuman, ya kan? Starbucks kita boikot, McDonald's kita boikot, KFC kita boikot. Tapi kita belum boikot ideologi Yahudi. Yang salah satunya namanya nasionalisme. Ya nasionalisme ini ideologi lagi Yahudi. Karena apa? Membuat kita merasa lebih akrab dengan sesama bangsa daripada sesama saudara muslim tapi beda bangsa. Kan nggak benar gitu. Nggak benar gitu. Ya. Kita harus menjadi umat yang menyadari bahwa mestinya this is a borderless world. Ini dunia yang mestinya nggak ada border, apalagi bordernya ditentukan oleh warna kulit, oleh bangsa. Nggak benar itu. Nggak ada batas, Pak. Lintas kita ini lintas antar bangsa. Itu kalau antar bangsa lintas oke. Tapi kalau lintas antar agama nggak ada ceritanya, Pak. Karena agama ini urusannya dunia akhirat. Kalau bangsa urusannya bukan dunia akhirat. Gitu. Ya, makanya bahasa Al-Quran ketika membicarakan keanekaragaman bangsa, coba lihat surat Al-Hujurat ayat berapa tuh? Ayat 13 ya. Ya. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia sekalian, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, Adam dan Hawa, lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Tapi ingat, inna akramakum indallahi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi suku boleh aneka ragam, bangsa boleh aneka ragam, tapi kalau bicara tolok ukur kemuliaan, apa itu? Takwa. Jadi nggak ada itu. Kalian diciptakan aneka bangsa suku, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling Indonesia. Gitu? Nah, itu.
yang paling Arab, yang paling Cina, yang paling Inggris, yang paling Amerika. Nggak ada. Karena apa? Karena suku dan bangsa itu keniscayaan adanya keanekaragaman suku dan bangsa. Tapi kalau soal keimanan, itu pilihan. Pilihan. Orang bisa jadi beriman sekalipun dia orang Cina. Bisa jadi beriman. Tapi orang bisa jadi kafir sekalipun dia orang Arab. Gitu. Karena itu pilihan. Baik, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi eh, dalam hadis di atas, jadi Nabi juga menjelaskan penawarnya obat dari berbagai penyakit rohani itu tersebarnya saling mencintai antara individu di tengah-tengah umat serta mengokohkannya dalam bentuk konkret dengan menyebarkan salam di antara satu sama lain. Di samping itu, hadis di atas merupakan satu bukti dari berbagai bukti nubuwah Nabi, di mana apa yang telah terjadi pada umat ini merupakan bukti akan kebenarannya. Hadis di atas juga dikuatkan oleh hadis lain yang menunjukkan bahwa umat Islam akan mengikuti perilaku umat-umat terdahulu yang dalam hadis di bawah ini lebih difokuskan kepada penyakit psikis yang mengakibatkan kebinasaan umat. Hadisnya bunyinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qila ya Rasulullah mata nada'u al-i'timara bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari?" Qala idza zahara fikum ma zahara fi bani Israila idza kanatil fahishatu fi kibarikum wal mulku fi sigharikum wal ilmu fi ridhalikum. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapankah kami boleh meninggalkan untuk saling berpesan agar selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Jadi pernah ada sahabat tuh nanya, sampai kapan kita terus-terusan ngerjain amar ma'ruf nahi mungkar ini? Ya, artinya kalau udah, ya sudah kita selesai, nggak ngerjain lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Nabi menjawab, jika muncul di tengah kalian suatu perkara yang pernah muncul di zaman Bani Israel, yaitu kerusakan moral telah dilakukan oleh orang-orang tua. Pemerintahan dipegang oleh anak kecil. Ketiga, ilmu ada di tangan orang-orang yang bermental rendah. Jadi kalau tiga ciri ini sudah muncul di tengah umat, maka amar ma'ruf nahi mungkar nggak perlu diumumkan untuk berhenti, udah berhenti, nggak berjalan lagi, gitu. Dan cilakanya kalau kita perhatikan baik-baik, kayaknya nih ya, apa maksudnya? Kayaknya udah hadir nih tiga-tiganya, ya. Jadi demoralisasi terjadi di kalangan orang tua, ya kan? Kemudian pemerintahan dipegang anak-anak kecil atau setidak-tidaknya orang bermental anak kecil, dan ilmu ada di tangan orang-orang bermental rendah. Ya, jadi dikenal doktor, dikenal profesor, tapi apa pikiran-pikirannya error gitu. Ya, dikenal orang berumur, tetapi ya amoral gitu. Ya, ya kayak sekarang ini kan bukan di Indonesia sih, di Wakanda. Ya, di Wakanda itu ada kejadian, ya pejabatnya ada yang jatuh gara-gara wanita, ada yang jatuh gara-gara harta, ada yang jatuh gara-gara tahta, gitu. Wah, lengkap loh pokoknya. Ya, emang menarik tuh Wakanda untuk jadi objek penelitian gitu. Tapi itu bukan Indonesia, itu di Wakanda, ya. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia mah, ya Anda lebih tahu dari saya. Gitu. Baik, kita cukupkan. Sepertinya azan Isya sudah mulai terdengar dari kejauhan. Kita sampai halaman 317. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas nomor 2, maraknya sekte-sekte sesat. Ya. Baik, kita akhiri majelis kita dengan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.